Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini kawan-kawanku, saya akan menjelaskan mengenai paradigma atau history pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 setelah amandemen. Baik, sebelum amandemen, di mana di dalam pasal 18 sendiri itu hanya terdiri dari satu pasal ya, yang ada di bab 6 tersebut tentang pemerintahan daerah, berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengerti dasar pemasyarakatan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang istimewa. Nah, di sini kawan-kawanku, di dalam pasal 18 sebelum amandemen ini masih belum membahas secara detail mengenai pemerintahan daerah, hanya daerah besar dan daerah kecil, terkait dengan penetapannya dan juga pemilihannya itu masih belum diatur secara jelas di dalam pasal 18 sebelum amandemen. Nah, oleh sebab itu, karena terkait dengan perubahan zaman dan juga sudah tidak sesuai lagi lah dengan perkembangan zaman, itu pada tahun 1999 itu terjadi amandemen terkait dengan Undang-Undang Dasar sampai dengan 2002. Dalam amandemen sendiri ini bertujuan untuk agar dalam Undang-Undang Dasar ini isi-isinya ataupun pasal-pasal yang ada di dalamnya itu mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu diadakannya amandemen. Dan terus di dalam pasal 18 sendiri setelah amandemen ini mengalami perubahan pasal yang sangat banyak sekali, di mana di dalam bab 6 pasal 18 tentang pemerintahan daerah itu terdiri dari pasal 18 yang terdiri atas 7 ayat, dan juga pasal 18A terdiri atas 2 ayat, dan 18B terdiri dari 2 ayat. Nah, di sini kawan-kawanku, sebelum amandemen dan setelah itu tentunya sudah mengalami banyak perkembangan ataupun perubahan di dalam pasal 18 sendiri. Yang telah kita ketahui bahwasanya di dalam pasal 18 ini yaitu yang mengatur tentang di dalam pasal 16 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, artinya di dalam pasal 18 ayat 1 ini sudah sangat berbeda dengan pasal 18 sebelum amandemen. Kalau di amandemen itu hanya mengatur daerah besar dengan kecil. Nah, di sini itu sudah mengatur mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah terkecil. Oleh sebab itu, di dalam pemerintahan daerah ini sudah mulai diatur dengan sedemikian rupa secara detail. Dan juga di dalam pasal 3-nya, pasal 18 ayat 3 ini, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat yang menjadi milik kepentingan umum. Artinya di sini sudah ada anggota DPRD sebagai checks and balance ya tentunya ya. Jadi di dalam pasal 18 ini sudah mengatur dengan antara DPRD. Dan juga di pasal 18 ayat 5 ini, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, di sini ini sudah ada desentralisasi ataupun tugas pelimpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, dengan adanya desentralisasi di sini kepada pemerintahan daerah, artinya daerah itu bisa mengatur daerahnya sendiri ataupun mengelola daerahnya sendiri terkait dengan sumber daya alam ataupun pengelolaan yang ada di daerahnya sendiri, itu bisa mengatur karena daerahnya yang tahu potensi daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya desentralisasi ini, dengan adanya amandemen ini sudah mulai adanya pemekaran daerah. Nah, sebelum amandemen ini kan hanya masih secara umum, hanya secara garis besar saja. Oleh sebab itu, dengan adanya amandemen ini pemerintah daerah sudah mulai adanya pemekaran, karena dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ini daerah-daerah itu diberikan kebebasan untuk mengolah daerahnya sendiri, karena daerah lah yang mengetahui posisi daerahnya sendiri.
terkait dengan hal itu tentunya ada sebagian-sebagian yang tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah seperti keamanan negara, terkait keuangan, moneter, hubungan luar negeri, itu tentunya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Makanya di sini ada perubahan dengan adanya amandemen di sini, itu sudah ada perubahan. Oleh sebab itu sebelum amandemen sampai sekarang ini terhadap pemerintah daerah itu sudah sangat berbeda. Terkait dengan pemilihan umum, di situ sudah didengarkan secara langsung terkait untuk memilih gubernur, bupati ataupun wali kota. Nah, sebelumnya masih belum ditentukan ataupun dibahas terkait hal tersebut. Dan juga anggota DPRD di sini tingkat daerah itu sudah ada DPRD. Nah, dan juga ada otonomi seluas-luasnya. Artinya kan di sini daerah itu diberi kesempatan untuk berkandidatnya sendiri. Jadi tujuannya dengan amandemen ini karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau masih aja sebelum amandemen itu hanya mengubah hal besar saja, dari besar dan tidak diatur secara jelas mengenai pemerintahan daerah ini, makanya setelah amandemen ini sudah diatur. Jadi pada saat ini pemerintah daerah itu sudah leluasa lah untuk mengolah daerahnya sendiri. Itulah perbedaan antara pasal 18 sebelum amandemen dan sudah amandemen. Tentunya sangat berbeda. Yang paling berbeda itu terkait dengan pemilihannya. DPRD sudah ada di tingkat provinsi, kabupaten ataupun wali kota, dan juga pemekaran daerah yang diberikan otonomi seluas-luasnya, yaitu desentralisasi kepada daerah ataupun pelimpahan pusat kepada daerah. Sebab itu dengan adanya pemekaran ini tentunya daerah-daerah itu diharapkan bisa mengembang ataupun mengolah daerahnya sendiri untuk mensejahterakan rakyat. Menurut saya terkait dengan perubahan ini sangat baik daripada yang sebelum amandemen yang hanya mengatur secara besar. Nah, di sini sudah dijelaskan dan juga ada otonomi khusus bagi daerah-daerah tersebut. Terima kasih kawan-kawanku, nampaknya sudah beberapa menit berlalu ya. Sebab itulah cukup kiranya bagi saya untuk menjelaskan terkait paradigma. Mungkin ada saran dan masukan bagi teman-teman, silahkan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.